Puji nama Tuhan, Shalom. Kurang terdengar, boleh lebih lagi Bapak Ibu katakan Shalom. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan yang berada di gedung gereja pada pagi hari ini. Kami juga tidak lupa menyapa untuk para jemaat Tuhan yang bergabung bersama kami melalui live streaming. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari Bapak Ibu, kita menyiapkan hati kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarkanlah hati kita diam di dalam hadirat Tuhan. Kita bawa seluruh hidup kita untuk menyembah Dia. Kami mengucap syukur kepadamu Allah Bapa di sorga karena penyertaan-Mu
dalam kehidupan kami. Kami ada di minggu terakhir di bulan ini, semua karena berkat Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kami tidak akan pernah mampu menjalani hari-hari hidup kami. Kuasa Tuhan menaungi kami. Kami rindu Tuhan saat ini ketika kami boleh berada di rumah Tuhan. Bahkan setiap kami boleh menyaksikan program ini lewat live streaming. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau mampu menjangkau dimanapun kami berada. Dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di masing-masing kami Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Bapa, sehingga setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpin kami ya Bapa. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Tuhan sertai, tibakan di tempat ini dengan segala baik. Dan pagi hari ini kami habiskan ibadah pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami yang kami ucapkan yang bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kita nyatakan lagunya dari awal. Kita naikkan pujian bagi Dia. Yesus, Kau sungguh baik. Panggil namanya. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan
kami Tuhan, ini penyembahan kami ya Bapa. Pada siang hari ini kami mau semakin lagi Tuhan menggunakan tubuh jiwa raga kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, bersuka cita Bapak Ibu. Boleh bilang kiri kanannya, Tuhan kita Tuhan yang perkasa. Tuhan kita yang perkasa. Mari kita naikkan pujian sukacita kita. Sama-sama bertepuk tangan. Kita bawa pujian ini bagi Tuhan. Karena Dialah Tuhan yang perkasa. Sama-sama kita menyatakan ini. Pujian sukacita kita bagi Tuhan. Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku.
untuk dapat didoakan di atas. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Dia sayang padaku. Dia sayang padaku. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat tangan kanan kita untuk memberkati anak-anak kita. Kami bersyukur ya Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur, berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan untuk kehidupan kami. Kami sehat, kami ada sebagaimana kami Tuhan pada saat ini. Kami membawa anak kami Tuhan ke rumah Tuhan untuk mereka boleh belajar kebenaran firman Tuhan melalui kakak-kakak trainer yang akan mengajar, mendidik mereka. Berkati Tuhan anak kami ini, anak yang baik, anak yang sehat, anak-anak yang hormat kepada orang tua, anak-anak yang cinta Tuhan. Dari mulai mereka Tuhan usia dini, biarlah Tuhan tetap mereka beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kedua orang tua untuk mendidik, untuk membesarkan anak mereka dengan kasih, dengan sukacita yang kepada Tuhan. Engkau berkati kedua orang tua, apapun Tuhan dikerjakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung untuk mendidik dan mencukupkan kebutuhan anak mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga Kak Tren akan mengajar, berikan Tuhan hikmat dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Terima kasih Bapak di sorga, biarlah Tuhan kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah anak kami ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat belajar adik-adik Awesome Kids. Mari Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kembali lagi kita menyiapkan hati kita. Kita datang di hadirat Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini, itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat sandaran hidup kita, Dia gunung batu kita, dan Dia perlindungan kita. Mari kita nyatakan lagu ini Bapak Ibu sebagai pujian kita bagi Tuhan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu.
amanatnya hidup kami. Hanya Yesus yang kami andalkan. Hanya Kau sandaran hidup kami Tuhan. Iman kami teguh kepadamu, Kaulah gunung batu dan keselamatan kami. Kaulah perlindungan kami. Tidak ada yang seperti Tuhan. Kami bangga punya Tuhan. Kami bangga punya Allah yang baik. Kami bangga melayani Tuhan lebih daripada pun. Sampai akhir kami mau setia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sampai akhir kami terus beriman sekali Yesus, selama-lamanya Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan mendengar firman-Mu. Bicara buat masing-masing kami ya Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu. Hamba bukan diri hamba lagi, tapi Roh Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Sehingga apa yang ku sampaikan, apa yang ku boleh beritakan, semua dari Tuhan. Semua dari hatinya Tuhan. Dan biarlah hamba semakin rendah, semakin kecil, Tuhan yang semakin ditinggikan. Lawat setiap kami Tuhan, jamah setiap kami. Roh-Mu berkuasa bagi kami. Menjamah setiap hati, tubuh, jiwa, dan pikiran kami. Sehingga setiap firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Melawat kami, menguatkan kami, memulihkan kami, meneguhkan kami, memegang kami dalam perjalanan hidup yang sesak ini. Kami serahkan Tuhan penyampaian firman-Mu sebentar. Hanya di dalam kuasa nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan dengan sukacita, sama-sama kita katakan haleluya, amin. Sebelum kita duduk, mari kita angkat Alkitab kita, ucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita angkat Alkitab kita sesuai dengan Alkitab ini. Kita ulang, mari kita angkat kita di sebelah kita, sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin, haleluya. Silakan teman-teman profetik, silakan. Haleluya, shalom. Terima kasih, senang bisa kembali melayani bersama-sama di rumah Tuhan, di rumah kita di Cibubur. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini saya mau bicara tentang tawar hati. Ya, tentang tawar hati. Ini disorot oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, karena banyak pergumulan, banyak persoalan yang sering membuat umat Tuhan dalam pelayanannya, bahkan dirinya bersama dengan rekan-rekannya, para rasul dan murid-murid, enggan untuk memberitakan Injil, enggan untuk hidup seperti Kristus. Akhirnya apa? Kompromi dan jatuh kepada pengajaran-pengajaran lain. Ya kan? Hal yang gak enak, yang gak nyaman, yang sering dialami. Perjalanan-perjalanan kehidupan mungkin. Orang yang masuk dalam kehidupan kita, dalam setiap hubungan, dalam setiap hal yang kita kerjakan. Baik di rumah tangga, baik di pekerjaan, baik dimanapun, baik di pelayanan khususnya. Sering mendatangkan tawar hati. Apa itu tawar hati? Mari kita baca Alkitab kita di 2 Korintus 4 pasal 2 Korintus pasal 4 ayat ke-16 sampai 18, dilanjut nanti yang pasal ke-5 ayat 1 sampai 10, karena ini satu perikop ya tentang tawar hati ya. Baik, kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Naik selanjutnya pasal 5 ayat yang pertama 2, 3 ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini,
Kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Terakhir, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Berbahagialah orang yang membaca firman, mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mau buka dengan pendahuluan bahwa dalam kehidupan ini banyak sekali perjalanan yang membuat tubuh kita semakin lemah. Bukan hanya daging kita, bukan hanya jasmani kita, tetapi juga tubuh rohani kita. Yang setuju katakan amin. Perjalanan, ya, waktu, ya, saya umur sekarang 36. 4 tahun lagi 40 kalau hidup. Ya kalau nggak hidup, ya kan? Makanya kalau yang udah 40, 50 ya berarti udah hebat, ya kan, Tuhan berkenan. Kalau yang belum, nah, ya kan? Makanya semakin kita bertambah umur, ya, Alkitab bilang jasmani dan rohani semakin lemah. Iya. Kenapa? Karena semakin banyak persoalan yang dihadapi, makin banyak usia, semakin banyak persoalan yang dihadapi, kan semakin, bahkan yang sama yang berulang-ulang. Bahkan yang sama yang sudah kita hadapi mungkin dari puluhan tahun yang lalu, bagi Bapak Ibu, bisa juga terulang lagi besok. Bisa lagi terulang lagi kapanpun. Dan sering kali itu apa membuat tubuh, bukan hanya tubuh jasmani kita yang semakin lemah dalam waktu ini, tetapi juga tubuh rohani kita. Dan sering ketika tubuh rohani kita lemah, tubuh batinia, roh batinia kita inward, bahasa dipakai inward, ya, dalam kita, batin kita lemah, seringkali responnya cuma satu. Tawar melayani, tawar dalam keluarga, tawar di pekerjaan, tawar semua hanya bentuk formalitas. Ke gereja hanya formalitas, daripada dimarahin, ya, daripada diomelin, daripada dicariin. Bekerja juga seperti itu, daripada nggak gajian, cuman bertahan. Akhirnya apa? Kehilangan rasa. Yesus sendiri bilang, setiap orang benar harus jadi garam. Kalau garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya melainkan diinjak orang. Paulus hal yang sama senada dengan Yesus bilang, kita jangan tawar hati. Dia ngerti soal pergumulan. Paulus berangkat dari orang yang mapan, yang hebat, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia berangkat dari orang yang kuat secara apa, posisi jabatan, secara apa, secara keturunan. Dia double citizen. Dia orang Roma, dia orang Yahudi. Dia mau ibadah, dia bebas. Kalau sekarang kayak apa ya? Di sini belum ada kayaknya ya. Nggak bisa nggak? Minggu Kristen, Jumat sebelah gitu ya. Aman gitu ya kan, mau ngomong apa aja kan. Dia enak, kenapa? Dia mau ngomong apa aja bebas. Dia punya dua apa, citizenship, dia punya dua status. Dia dihormati. Dia orang yang punya kedudukan. Tapi dia bilang apa? Semua itu adalah sampah, karena yang lebih penting dalam kehidupannya adalah mengikut Yesus. Mengiring Yesus, melayani Yesus. Dan itu bukan berarti orang yang mengalami, yang meninggalkan seperti Paulus, dia melayani Tuhan, bukan berarti semuanya baik. Bukan berarti semuanya indah, enggak. Malah sulit. Makanya saya bingung kalau ada pengajaran yang bilang kalau ikut Tuhan semuanya mudah. Akhir-akhirnya kita yang
pendeta yang ini, yang gembala atau yang konselor ini yang akhirnya dituntut ya kan. Pak katanya ikut Tuhan, kenapa mertua saya, kenapa mantu saya, kenapa anak saya loh. Siapa yang bilang semakin mudah? Semakin sulit. Itu yang disaksikan oleh Paulus, tetapi dia bilang apa tidak? Semakin tidak menjadi tawar hati. Meski manusia lahiriah disiksa Bapak Ibu. Dia dipenjara. Berkali-kali dipenjara, setiap kota dia dipenjara. Karena nama Yesus. Dia disiksa. Dipenjara dalam got. Disesah, dicambuk, hal yang biasa ketika menjadi seorang tawanan. Tetapi dia bilang, saya tidak pernah mau jadi tawar hati. Dia mau bilang sama kita, seberapa banyak sih pengalaman kalian, pergumulan kalian dalam mengiring Tuhan. Sehingga kalian tawar. Paulus mau bilang, saya enggak loh. Bahkan segala yang dulu saya anggap untung, saya sekarang anggap itu rugi dan sampah. Kelemahan kita kan suka melihat hal yang dulu-dulu. Keren siapa? Ingat nggak Pak? Ini Pak, siapa sih? Nanti saya sebut lagi. Aduh, hampir saya sebut. Kalau saya sebut saya kena ini lagi. Saya sudah ingat nggak Pak Rahmat? Nah kan saya nggak Rahmat. Nah apa? Sekarang dia ini loh, kasihan, begini. Ya. Padahal dulu dia hamba Tuhan, apa hubungannya? Padahal dulu dia pelayan, nggak ada hubungannya. Yang dulu sering kita meromantisme kejadian-kejadian yang dulu. Dulu saya begini loh. Cuman karena ikut Tuhan saya begini. Dulu saya begini loh. Cuman saya jadinya akhirnya rugi. Banyak kekecewaan. Coba mengungkit apa yang dulu-dulu. Akhirnya kita tawar. Bapak yang mau dikasihi Tuhan, kita akan belajar 3 hal yang saya coba pelajari ya. Ada 3 hal yang saya pelajari dari pembacaan kita. Kita akan explore Bapak Ibu. Yang pertama, jadi pertanyaannya begini. Bagaimana kita supaya nggak tawar hati? Bagaimana kita supaya bisa lepas dari namanya tawar hati? Dari rasa capek, jenuh. Ya, dari rasa kehilangan semangat, kehilangan passion, kehilangan hasrat. Nah, yang pertama, kita baca ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi apa? Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batin kami dibaharui sehari ke sehari. Sebab penderitaan, garis bawahi penderitaan ringan, ya, yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kita harus ngerti, yang pertama, gimana kita supaya lepas dari rasa tawar hati, rasa jenuh, rasa capek, rasa bosan. Yang pertama kita harus ngerti, apa itu penderitaan. Bapak Ibu pernah dengar nggak orang bilang kalau dia lagi sulit gitu, lagi susah, lagi banyak pergumulan, dia bilang apa? Namanya juga hidup. Kadang di atas, kadang di bawah. Saya nggak setuju loh. Hidup kekristenan bukan di atas dan di bawah. Kehidupan kekristenan itu naik. Seperti orang lagi mendaki gunung. Tapi pernah daki gunung? Saya orang gunung. Saya berapa kali naik gunung? Di Sumatera. Gunung Sibayak, saya udah pernah. Ya, dari Bapak Ibu ada Bukit Jambore, kayak di sini kan ada di Cibubur kan Jambore. Nah, di sana Jamborenya itu benar-benar off-road ya. Kalau di sini kan kolam-kolam ya. Jamborenya hutannya hutan seadanya lah gitu. Tapi kalau di tempat saya di Tanah Karo itu, Gunung Sibayak itu aja udah lumayan, apalagi Gunung Sinabung yang sekarang masih ditutup ya karena belum boleh, karena masih ada asap-asapnya, masih aktif. Nah, kehidupan orang kita seperti menaik gunung. Masa naik gunung turun lagi kan nggak mungkin. Bukan seperti roda, itu filsafat-filsafat asing. Kekristenan itu seperti naik gunung, yang semakin tinggi pasti makin banyak persoalannya. Pasti akan banyak permulannya. Apa permulannya? Kalau semakin tinggi, semakin tipis udara. Betul? Semakin apa? Susah nafas, engap. Semakin tinggi, semakin dingin suhunya. Jangan coba-coba pakai kaos. Semakin tinggi, semakin sedikit stoknya. Stok apa? Konsumsinya semakin sedikit. Ya kan? Makanannya semakin sedikit. Untuk mencapai puncak,
Semakin tinggi sampai selesai hidup kita. Semakin tinggi, semakin berat. Bukan semakin indah. Keindahannya didapat ketika kita sudah sampai di atas. Ketika kita sampai kepada perjamuan anak domba itu. Kesukaan kita bukan apa yang ada di dunia. Itu yang Paulus bilang. Penderitaan itu adalah bagian dari perjalanan kita. Bukan saya berarti bilang kita harus menderita hasil. Enggak Bapak Ibu. Bedanya kita dari orang lain apa? Ketika kita menghadapi penderitaan, kita punya Yesus. Kita punya sandaran yang hebat. Satu-satunya Tuhan. Yang dahsyat, yang baik, yang menolong kita. Ada jalannya. Jadi kita bukan berangkat dari pemikiran logika. Oh, kita harus berjuang sendiri, berangkat sendiri. Enggak. Kita harus percaya hal-hal supranatural yang dari Tuhan dalam pendakian gunung kita kepada Tuhan. Elia ditolong Tuhan. Daniel ditolong Tuhan. Yusuf ditolong Tuhan. Yusuf nggak bilang aku menderita ketika dia difitnah oleh adik-adik, dia dijual oleh kakak-kakaknya, dia difitnah oleh bosnya, ya kan? Tante Potifar dimasukkan ke penjara. Dia nggak pernah bilang saya menderita, no. Dia ngerti bahwa itu adalah jalan pendakian dia kepada gunungnya Tuhan. Sampai sini ngerti Bapak Ibu? Kita harus ngerti konsep penderitaan. Nggak pernah ada, saya nggak percaya, oh kadang di atas, kadang di bawah. No, nah, itu mah gitu-gitu aja. Kekristenan terus mendaki terus, semakin tinggi, semakin sulit. Makanya beda pergumulan orang yang masih di bawah sama yang masih di atas. Saya sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang jauh lebih senior ya, yang Tuhan percayakan banyak hal. Kita pikir hidupnya lebih enak loh. Saya kadang bersyukur gitu, kadang-kadang ya. Kalau dia cerita dia ngeluh aja. Padahal hidupnya enak loh. Dia nggak pakai, dia nyetir enak, nggak harus capek-capek kayak kita. Ya, kita naik motor loh dari sana ke sini. Dia pakai supir. Ya, tapi itu masih ngeluh dia. Soal macet, dia masih ngeluh. Dia masih ngeluh soal inflasi, dia masih ngeluh soal pekerjaannya. Masih ngeluh soal target-targetnya. Dia punya anak ada, kerjaan ada, bukan bahkan bos. Ngeluh. Saya kadang masuk, aduh Tuhan. Ternyata semakin tinggi orang, makin gede masalahnya, makin gede anginnya, makin gede persoalannya. Tapi itu apa? Menjadi bagian kebanggaan. Makanya Yesus nggak pernah mengajak kita untuk hidup leha-leha, enggak. Pikulah kuk yang kupasang kepadamu, ikutlah aku. Karena apa? Kuk yang kupasang itu lembut dan murah hati. Karena apa? Karena Yesus temennya, bukan sendiri. Amin. Itu bedanya. Jadi penderitaan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan menjadi membuat apa? Kita tawar hati. No. Saya mau bilang gini. Tuhan perkenalkan kita sama orang. Saya mau dengar baik ya. Tuhan bikin kita dapat kerjaan ini. Tuhan bikin kita ketemu punya relationship seperti ini. Tuhan bikin kita ada di gereja ini. Tuhan bikin kita banyak hal, memiliki banyak hal, belongings to banyak hal gitu, punya banyak hal. Untuk apa? Supaya kita dekat sama Tuhan, betul? Tuhan ngasih loh, oh ini anakku, ini anakku, ini anakku, ini anakku. Tapi tahu nggak, hal yang sama juga dibuat iblis. Tuhan juga buat kita di sini, Tuhan juga iblis juga kasih pekerjaan ini, hal yang sama. Iblis juga kasih orang-orang masuk kehidupan kita, punya hubungan dengan kita, relationship dengan kita. Iblis juga kasih hal yang sama yang Tuhan buat, tetapi tujuannya beda. Sekarang yang membuat tujuan itu bisa berbeda adalah apa? Pandangan kita terhadap apa yang kita ada. Kalau yang kita, orang yang masuk kepada kita, yang datang menjalin hubungan dengan kita, kalau pekerjaan yang kita terima, kalau pelayanan yang kita dapat, komunitas yang kita punya, bisa nggak dipakai iblis? Bisa dipakai Tuhan, pasti. Bisa dipakai iblis, bisa. Sekarang yang menjadi pembedanya apa? Gimana kita meresponinya ketika ada persoalan? Hal yang sama. Jadi jangan pikir Bapak Ibu ada pilihan yang salah dalam Tuhan, enggak. Selama bukan daging, bukan dosa, bukan jahat, enggak merugikan orang. Enggak. Berapa kali saya ketemu anak muda, Kak, kayaknya salah, saya salah pilih pekerjaan, saya salah pilih sekolah, kuliah. Enggak ada yang salah. Tetapi sekolahmu bisa jadi berkat. Kalau kau sadar, itu bagian dari rencana Tuhan. Tapi bisa jadi jelek, jadi jahat, jadi hancur. Kalau kau jadikan itu bagian dari rencana setan.
Jadi setan dan Tuhan punya cara kerja yang sama, pakai orang yang sama, pakai pendeta sama. Bisa membuat kita menderita. Enggak dong, enggak mungkin dong. Suami istri aja sering menderita kok, saling membuat menderita, betul enggak Pak, Bu? Pak, bener ya Pak? Kadang-kadang penderitaannya enggak jauh-jauh nih, sebelah saya gitu kan. Dan ibu-ibu apalagi gitu. Sebelah saya suka marah-marah. Matanya lebih besar, padahal dia ini sipit, bisa melotot tiba-tiba. Tekanan darahnya bisa langsung membuat kelopak matanya besar gitu. Tuhan pakai hal yang sama loh. Orang, materi untuk memberkati, buat kita dekat sama dia. Tapi iblis pun bisa pakai yang sama. Tinggal dia colek aja kita untuk apa? Untuk respon persoalan itu dengan tawar hati. Di mana itu masuk itu? Penderitaan menjadi respon yang jelek. Ketika kita mulai tawar hati. Kalau kita respon penderitaan yang ada seperti Paulus merespon, sebab aku tidak pernah akan tawar hati. Sebab penderitaan ini ringan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Sekalipun manusia melakukan yang jahat, merencanakan yang jahat, pasti Tuhan Yesus merencanakannya untuk kebaikan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi nggak ada hal di dunia ini yang spesifik, oh ini untuk membangun iman ini, enggak. Hal yang jelek pun bisa membangun iman kalau kita ngerti. Itu akan memberikan kemuliaan yang kekal. Hal yang baik bisa jadi buruk. Kalau apa? Kalau kita pakai hanya berdasarkan kedagingan. Makanya ubah pandang kita terhadap penderitaan. Paulus negur, kita lihat firman ini. Seperti apa sih kesusahan kalian? Aku gak pernah tawar hati. Sekalipun ditolak, sekalipun di penjara, sekalipun disiksa, didera. Aku tidak. Karena akan ada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan. Ingat Bapak Ibu, seperti naik gunung. Seperti naik mendaki bukit. Semakin tinggi, semakin tipis udaranya. Semakin susah bernapas, semakin dingin. Semakin gak nyaman, semakin lelah. Karena apa? Udah capek dari bawah. Makanya orang semakin banyak umurnya kadang-kadang semakin apa? Semakin capek. Paulus bilang begitu. Tapi kalaupun secara jasmani aku capek, tapi hatiku tidak akan pernah menjadi tawar. Karena manusia batiniaku semakin kuat. Amin. Yang kedua, kita baca ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah, sedangkan yang tak kelihatan apa? Kekar. Saya memberi pokoknya adalah fokus. Firman ini berbicara tentang apa itu fokus? Berarti ada 2 pilihan atau lebih, ada 3, ada 4. Tetapi kita harus pilih satu dan gak boleh lebih daripada itu. Fokus berarti dari sekian banyak hal, kita tahu mana yang harus kita prioritaskan. Dan Paulus bilang di sini dalam firman-Nya, bahwa apa yang tidak kelihatan, apa yang kekal, itulah yang paling penting untuk diperhatikan. Makanya di ayat yang selanjutnya dibilang di ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi dia fokus kepada apa? Apa yang gak kelihatan. Kenapa kita beribadah Bapak Ibu? Karena kita sedang menabur dalam kekekalan. Kalau Bapak Ibu punya pemahaman, kalau saya beribadah supaya saya tetap Kristen, sia-sia Bapak Ibu beribadah. Daripada saya dicoret dari KTP ini, dicoret gak Kristen lagi kan. Kalau di sebelah kan 3 kali gak Jumat, kafir loh. Sama. Supaya saya gak kafir aja lah, ibadah lah. Daripada ditanyain orang nanti kafir kali. Kenapa kita beribadah Bapak Ibu? Kenapa kita harus berdoa, baca firman tiap hari? Kenapa kita bersekutu sama Tuhan? Kenapa kita komsel? Kenapa kita SDK? Kenapa kita ikut persekutuan? Kenapa? Karena kita ngerti bahwa kita sedang menabur di dalam kekekalan. Ini semua sifatnya kekekalan Bapak Ibu.
yang kita sedang lakukan di hari Minggu yang indah ini. Kita berdoa, kita bernyanyi, memuji Tuhan, kita dengar firman. Kita tuainya di dalam kekekalan. Salah kalau kita merasa kita menuainya nanti dalam kehidupan ini. Semua harus dalam kehidupan ini. Semakin baik, semakin maju. Enggak. Itu yang sering bikin kita tawar. Udah lama aku ibadah, udah lama aku orang Kristen, udah lama aku melayani, udah lama aku ikut Yesus. Enggak dapat pun aku apa-apa. Kenapa fokus kita kepada apa yang kelihatan? Hari ini firman berbicara bahwa hidup kita ini fokus kepada apa yang gak kelihatan. Yaitu yang kekal. Supaya kita gak tawar hati. Setiap kali kita udah mulai capek, mulai kehilangan semangat, ingat. Oh enggak. Walaupun banyak persoalan dalam pelayanan, ingat. Oh enggak. Itu yang saya bilang sama diri saya, oh hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Seperti Daud ngomong sama dirinya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Banyak persoalan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ada pergumulan dengan mertua, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ada pergumulan di pekerjaan, kantor, bos, ada pergumulan dengan suami, dengan istri, pujilah Tuhan. Ada anak-anak, butuh uang ini, buang ini, uang itu, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Semua hal, fokus kita kepada apa? Kekekalan. Seperti Daud ngomong sama dirinya. Seperti Paulus ngomong sama umat di Korintus. Kejar apa yang gak kelihatan. Bukan apa yang kelihatan. Fokus, nggak bisa. Makanya dia bilang fokus, nggak bisa kita pegang yang kelihatan, ya, dengan apa yang nggak kelihatan. Coba Michelle sini, Michelle tuh, bawa botolnya satu, ya kan? Memang saya nggak minta air, saya nggak minta, nggak berdiri. Saya mau bilang apa ibu? Kita nggak bisa ambil apa yang ada di tangan Tuhan. Coba kasih botolnya. Kalau saya pegang sesuatu di tangan saya, coba gimana saya ngambil? Kalau saya masih pegang kedagingan hidup saya masih pegang kekhawatiran, saya masih pegang mengeluh, saya masih pegang sungut-sungut, saya masih pegang, oh mungkin kita punya backing yang kuat, punya properti, punya harta yang banyak. Terus kita mau terima sesuatu dari Tuhan. Bagaimana kita dapat menerimanya? Coba saya nggak bisa terima. Tapi kita harus lepaskan fokus kita sama yang kelihatan ini. Lepaskan fokus kita sama yang daging itu, yang materi itu. Untuk apa? Terima apa yang gak kelihatan yang dari Tuhan. Baru saya minum. Karena saya udah haus. Gak bisa kita pegang sesuatu, congkakan kita, kesombongan kita, kemuliaan hidup kita. Terus kita bilang, saya juga mau yang dari Tuhan. Makanya datang sama Tuhan itu firman Tuhan bilang, dengan hancur hati. Yesus cari orang yang merasa dirinya sakit, bukan sehat. Sorry ya. Sehat-sehat, yang merasa dirinya sehat, kuat. Gak bisa sama Tuhan. Tuhan gak peduli. Datang sama Tuhan itu apa? Dengan hancur hati. Tetapi yang hancur itu yang indah di hadapan Tuhan. Amin. Yang hancur itu yang indah di hadapan Tuhan. Bukan yang punya semuanya. Mungkin ada yang bilang, Valen sedang ngajar teologi penderitaan ini. Saya nggak lagi ngajar kontemporer teologi penderitaan buat Bapak Ibu. Bukan. Enggak. Tapi saya sangat melihat ya, banyak sekali kekecewaan yang mengakibatkan orang menjadi tawar hati gitu. Saya berapa bulan ini kehilangan 2 teman saya pemain musik ya. Pak Gembala kemarin cerita. Yang pertama itu pemain keyboard di Serpong. Ya, hanya karena ya nggak tahu ya, bukan hanya karena ya, saya juga bukan jago-jagoan. Batu Empedu. Satu lagi masih muda 35 tahun. Saya masih setahun lebih tua. Karena darah tinggi dan stroke. Saya pikir-pikir, kalau ini terjadi ya, mungkin sekarang sudah banyak pandangan yang lebih dewasa secara rohani. Kalau dulu ya Bapak Ibu, ini hal yang berat. Apalagi kalau dalam keluarga kami yang di Pantai Kosta Karismatik ya, saya sendiri. Kebetulan seperti mama saya ya, meninggal dulu. Masih kami kecil. Tepat hari ini 26 Mei 2002, berarti 22 tahun. Ya. Hari Minggu lagi persis. Sama hari Minggu.
Jadi kalau hal itu terjadi, hamba Tuhan meninggal muda, sakit-sakitan, itu akan jadi bahan pembicaraan yang luar biasa memalukan. Di mana Tuhannya? Katanya melayani Tuhan. Kok sakit? Katanya pendeta, ibu gembala. Kok sakit? Katanya pendeta melayani Tuhan sampai ke Gunung Sinabung, sampai ke daerah kecil terpelosok. Tapi meninggal. Anak-anaknya masih kecil, bahkan yang satu belum bisa ngomong. Di mana manfaat dia melayani? Apa gunanya dia melayani? Waduh, diserang habis-habisan. Saya bayangkan ya, untung kematian teman saya ini, yang dua ini nggak seperti itu. Saya melihat nggak ada yang seperti itu ya. Ya waktunya sudah selesai, pekerjaan mahkota sudah jadi, rumah sudah tersedia, tugasnya. Iya, karena kita dididik ya sama gereja kita seperti itu. Wah, saya ingat 22 tahun yang lalu. Saya yang masih umur 14 tahun itu mendengar langsung gitu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang ngomong itu lihat sekarang saya kayak saya melayani Tuhan. Ya kan nggak berarti jadi harus apa? Pahit. Mereka langsung bilang, ngapainlah pelayanan? Tiap hari mereka berdoa. 5 tahun kami berdoa. Sembuh sakit, sembuh sakit, sembuh sakit, sembuh sakit. Sampai bosan tetangga semua dengar. Mereka penyembahan terus tiap malam. Ya 4:30 kami berdoa, jam 3 sore kami berdoa, jam 9 malam. 3 kali sehari kami berdoa. Hanya 5 tahun. Untuk hal yang sama dan yang banyak hal yang lain. Beston-beston kami yang lain. Harapan manusia yang kelihatan harusnya sembuh. Sembuh dong. Mana kebanggaan melayani Tuhan mengikut Yesus kalau nggak sembuh? Sembuh dong. Terima dong mukjizat. Masa doain orang doang dia nggak terima mukjizat? Masa doain orang sembuh sehat? Ini sakit mati lagi. Dulu saya juga punya pikiran yang sama. Makanya sampai 2 tahun lebih saya nggak ke gereja. Sampai saya SMA, hampir tamat SMA baru saya ke gereja. Karena anak gembalanya cantik. Pengen ke gereja, anak gembalanya cakep. No. Akhirnya saya ngerti, baru-baru ini saya ngerti. Bahwa pelayanan saya kepada Tuhan, fokusnya bukan kepada apa yang kelihatan. Nggak harus saya sembuh. Paulus bilang, berkali-kali aku berdoa, 3 kali aku berdoa kepada Tuhan supaya dicabut duri dalam dagingku. Tetapi apa? Yesus ngomong, Tuhan ngomong, cukuplah, kasih karuniaku. Dia nggak sembuh, dia nggak selepas, dia nggak sehat. Tapi justru apa? Itu yang membuat dia semakin kuat dan nggak tawar hati. Karena dia ngerti, yang dia tabur, yang dia kerjakan, nilainya adalah kekekalan. Nggak sebatas sama kesembuhan, mukjizat, pertolongan. Kalau mama saya hidup, mati juga lah. Entah kapan, entah kemarin, pasti mati juga. Itu bukan sembuh, memperpanjang hidup. Tapi yang kita ngerti adalah semua yang kita kerjakan dalam Tuhan, termasuk kami, kita semua yang melayani, nilainya kekekalan Bapak Ibu, Om Tante. Jangan pernah tawar hati, kecewa, terus bilang sia-sia semua. No. Berarti cara pandang kita salah. Fokusnya hidup untuk melihat apa yang gak kelihatan. Kalau sudah kelihatan, ngapain melayani? Kalau sudah kelihatan, dunia pun menawarkan hal yang sama. Tapi kejarlah apa yang gak kelihatan. Itu yang membuat saya bangga sampai saat ini melayani Tuhan. Karena saya mengejar yang kelihatan. Saya punya misi pribadi. Saya harap Bapak Ibu juga punya misi pribadi. Yaitu apa? Mencapai kekekalan yang Tuhan sediakan. Saya tidak bisa pegang kemauan saya. Saya nggak bisa pegang doa-doa saya. Saya nggak bisa pegang kemauan saya dalam tangan saya. Terus saya minta sesuatu dari tangan Tuhan. Saya harus lepaskan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan terjadi dalam hidupku. Lebih daripada apa yang kudoakan. Amin. Yang 3, yang terakhir, saya undang teman-teman saya maju ke depan. Apa yang bisa kita perbuat untuk melepaskan hidup kita dari rasa tawar hati, kehilangan semangat, kehilangan hasrat? Yang pertama adalah kita ngerti apa itu penderitaan. Penderitaan bukan untuk membuat kita hancur. Penderitaan bukan untuk membuat kita binasa. Justru kita melihat pertolongan Tuhan di balik penderitaan. Walaupun tidak melihat, fokus kita, yang kedua, fokus kita kepada apa yang tidak kelihatan. Amin, setuju ya?
Ya, jadi semakin kuat ya Bapak Ibu ya, semakin semangat. Jadi jangan lagi pikir sia-sia semua, nggak ada yang sia-sia. Satu langkah sekilo Bapak Ibu dari rumah ke sini Tuhan perhitungkan. Yang 10 kilo Tuhan perhitungkan. Yang duduk, yang melayani semua Tuhan perhitungkan. Ada perbedaan. Jadi jangan pernah pikir nggak ada. No. Biar manusia ngomong apa, nggak pernah upah kita dari manusia ketika berurusan dengan kekekalan. Yang ketiga, yang terakhir, kita pegang jaminan dari Tuhan. Ayat 2 dibilang gini, selama kita di dalam dunia, dalam kemah ini, kemah artinya tubuh ini, ya, kita ngeluh, benar. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Memang Paulus agak ekstrim sih, ya kan? Dia memang ekstrim. Dia kan bilang, kalau aku sebenarnya pengen mati, supaya apa? Supaya selesai semua beban ini. Tetapi kalaupun aku hidup untuk Kristus. Dia ekstrim. Dia memang orang sangat merindukan rumah Tuhan, kemah Tuhan dia. Yang ketiga, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak dapatan telanjang. Ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, dalam tubuh ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru, ayat 5 ya, mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan apa? Rohnya kepada kita. Itu roh besar Bapak Ibu, Roh Kudus ya. Kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah, garis bawahi telah. Makanya saya bilang tadi, udah disediain Tuhan. Kenapa banyak penderitaan Pak? Ya memang itu, karena semakin tinggi taraf kita, level kita ikut Tuhan, semakin sulit. Tapi semakin manis. Ya kalau mau gak ada persoalan ya duduk aja di bawah pohon, gak usah naik. Angin sepoi-sepoi, lembut. Ya tapi tinggal nunggu busuk Bapak Ibu. Iya, tinggal nunggu mati. Hidup apa seperti itu? Kalau Pak Gembala bilang virus GGD, ya kan? Gitu-gitu doang. Nah, tapi kalau orang dalam kekristenan ngerti, ya, seperti apa yang spirit yang Paulus petularkan, bahwa kita harus naik, ya, nggak apa-apa, nggak masalah dengan penderitaan, tapi justru semakin fokus kepada apa yang di tangan Tuhan, dan kita ngerti, kita pegang jaminan Tuhan, yaitu apa? Dia mengaruniakan rumah yang baru dan tubuh yang baru. Dan dia ngasih Roh Kudusnya loh, bukan besok, bukan nanti, kekekalan, mulai sekarang. Makanya kalau kita mulai lemah, kita mulai capek, mulai tawar hati, minta Roh Kudus Tuhan untuk mengaruniakan damai sejahtera, mengaruniakan kekuatan, untuk mengingatkan kita bahwa ada jaminan untuk apa yang dipersiapkan. Saya tanya lagi, pertanyaan dulu pernah saya tanya, jangan-jangan udah lupa. Boleh nggak khawatir? Bapak Ibu jawab dong, Bapak Ibu. Udah ditahannya saya benar-benar loh. Sungguh-sungguh saya nanyanya, sungguh-sungguh dari. Boleh nggak khawatir? Nggak boleh loh. Lah kemarin kan saya udah tanya dan saya bilang nggak boleh. Kok masih bilang boleh? Aduh Tuhan, diputar lagi yang 2 bulan yang lalu. Nggak boleh. Kekhawatiran itu seperti semak duri yang menghimpit firman. Kelihatannya di luar kita baik, tapi nggak ada buahnya. Kenapa? Dihimpit sama kekhawatiran dunia ini. Jangan pernah khawatir. Tetapi hindari bahaya. Ya iya dong, udah tahu api masih main api. Oh, kan aku tidak pernah khawatir. Aku akan melangkah, Tuhan akan meluputkan aku dari api. Anak-anak gadis, jangan main api, jangan main bahaya. Udah tahu namanya Abidin. Jangan main api. Namanya Ahmad Sutia. Aku tidak pernah khawatir. Karena walaupun kami berbeda, Tuhan kita nggak sama. Tapi aku pasti yakin akan, itu main api. Itu bukan gak khawatir. Itu main api, itu main bahaya. Udah tahu buaya, masih ditemenin. Udah tahu udah disakitin berkali-kali Kak. Aku udah gak kuat. Ya udah kalau nggak kuat, tapi masih sayang. Lah, tapi udah nggak kuat, iya. Terus dia selingkuhin aku. Nah terus, iya sama guru trainer AWK lagi selingkuhnya. Ya terus, tapi masih sayang. Itu main api namanya. Pergi, tinggalkan. Itu namanya main bahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan main bahaya. Banyak hal-hal yang berbahaya. Saya nggak mau sebut lah, waktu sudah habis. Khawatir boleh nggak?
ingat ya 2 bulan lagi saya tanya lagi. Nggak boleh khawatir. Concern boleh. Concern apa? Memikirkan. Ya dong, uang sekolah anak, iya kan, pasangan hidup. Pikirin, pertimbangkan, diperhitungkan. Tapi kalau kekhawatiran membawa kita ke dalam wilayah musuh. Saul itu khawatir. Saul dia khawatir, dia bawa dirinya dan persembahannya karena dia takut. Dia nggak mau tunggu Samuel. Dia bakar persembahan sendiri. Tuhan laknat dia. Tuhan tolak dia. Kenapa? Kekhawatiran. Sehingga apa? Dia masuk dalam wilayah musuh. Disitulah kecerobohan, disitulah salah ngambil, salah memutuskan, disitulah semua, disitulah dosa. Kenapa? Khawatir mainnya di sini. Oh, permainan iblis itu. Itu khawatir membuat kita masuk wilayah setan. Wilayah musuh. Habis kita di situ. Porak-poranda, galau segala-galanya. Yang cewek-cewek itu galau banget kalau galau. Tapi kalau kita concern, it's good. Dan satu lagi, jangan main api, jangan berbahaya. Ingat jaminan Tuhan, ya, bahwa kita ada rumah menggantikan rumah yang di dunia ini. Kita ada tubuh, kemuliaan yang menggantikan tubuh ini. Dan itu lebih dari segala penderitaan persoalan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu, perlindunganku sampai akhir. Kita belajar pujian ini Bapak Ibu. Ku nyatakan, katakan Yesus, Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran tetap tabah, tetap bersemangat, tidak tawar hati menghadapi segala pergumulan persoalan dunia ini. Banyak ajaran-ajaran sesat, banyak ajaran-ajaran yang kedengaran enak didengar, yang sedap didengar, tapi justru itu menjerumuskan kami, membuat kami terlena akan keduniaan. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami hidup tidak tawar hati, kami semakin semangat melewati penderitaan sekalipun. Tapi kami akan terus naik bersama, melewati persoalan sekalipun. Kami percaya di baliknya ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Ajar kami tetap fokus memandang kepada Kristus, memperhatikan apa hal-hal yang kekal, memperhatikan yang tidak terlihat, yang berasal daripada Tuhan. Itu yang lebih utama, yang terpenting daripada apa yang terlihat di dunia ini. Ingatkan kami Tuhan untuk terus mengejar peribadatan, mengejar doa, mengejar firman, sehingga semakin hari hati kami manusia, batiniah kami semakin teguh, semakin segar, semakin muda, karena kami fokus kepada apa yang Tuhan tawarkan. Dan juga Tuhan, supaya hidup kami percaya, tidak khawatir, kami pegang teguh janji jaminan Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan sediakan kemuliaan, bukan hanya di dunia yang akan datang, tapi juga di dunia ini. Kapanpun itu Tuhan, caranya bagaimana, tapi kami imani dengan cara dan waktunya Tuhan pasti akan tergenapi
dalam hidup kami, karena kamilah Tuhan yang menjadi objek tergenapi firman-Mu Tuhan di dunia ini. Pakai kami, hidup kami Tuhan jadi berkat. Pakai hidup kami menjadi alat-Mu. Sekalipun dalam persoalan, dalam penderitaan, kami mau tetap menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, meteraikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Mustasi Tuhan, kita akan saksikan church update gereja kita, kegiatan gereja kita selama seminggu ini. Haleluya. Demikian church update kita terkait dengan beberapa informasi penting pelayanan gereja Glow Cibubur Community, baik kegiatan tengah minggu maupun ibadah raya dan informasi program gereja kita lainnya. Dan saat ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, persembahan yang akan kita berikan. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kembali kami mengucap syukur ya Allah Bapa di surga, ketika kami sudah dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya PDP Valen Nenggolan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan saat ini kami akan meresponi firman Tuhan. Kami akan memberikan terbaik melalui persembahan kami, baik yang ada di kotak persembahan maupun melalui transfer bank. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan, apapun yang menjadi pekerjaan usaha bisnis mereka, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang akan mempergunakan persembahan ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kiranya persembahan ini hanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Sambil kita memberikan persembahan, sama-sama kita memuji Tuhan dengan tim profetik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersama bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih untuk semua hal baik yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Ketika kami sudah menerima firman Tuhan disampaikan oleh hambanya PDP Valen Nainggolan, dan kami bersyukur untuk firman yang sudah ditaburkan menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kami. Dan kami juga berterima kasih ya Bapa untuk ibadah yang boleh berjalan sepanjang pagi siang hari ini, boleh berjalan dengan baik dengan penyertaan yang daripada Tuhan. Dan pada saat ini juga kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami yang kami mohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan juga mendengar apa yang menjadi keinginan dan permohonan setiap doa-doa kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, khususnya kepada para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden beserta jajaran menteri yang ada. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan hikmat, dan Tuhan juga berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami ini dengan perkenanan yang daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin pusat dan daerah dari tingkat 1, tingkat 2 dimanapun, di mana-mana tempat di seluruh negeri ini. Kami berdoa untuk setiap mereka, sehingga mereka boleh menjalankan program dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk program kerja pemerintah yang saat ini sedang berjalan, khususnya IKN. Kami berdoa untuk setiap infrastruktur yang ada, Tuhan yang mencukupkan, dan biaya yang ada juga Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan setiap program yang berjalannya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk aparat keamanan TNI Polri, mereka boleh bekerja dengan baik, mereka boleh bekerja dengan penyertaan daripada Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami terhindar dari disintegrasi dan intoleransi. Terima kasih Bapak di sorga, dan kami juga berdoa secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh ambil bagian di dalam penginjilan di mana-mana tempat di seluruh pelosok negeri. Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan, dan hikmatnya daripada Tuhan menyertai penginjilan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh ambil bagian di penginjilan ini, kiranya mereka boleh bekerja melayani dengan lebih sungguh hati. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di mana tempat-tempat di pelosok negeri, sehingga mereka boleh melayani dengan sungguh dengan lebih baik lagi, sehingga setiap lutut bertelus, setiap lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa secara khusus untuk Gembala Senior Pastor kami, Bapak Pendeta Gilbert Nwendong beserta dengan istri, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi hamba-Mu ini, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan kami juga berdoa untuk Gembala lokal di tempat ini, Bapak Pendeta Indra Sigar lagi beserta dengan Ibu Okni dan kedua anak mereka. Tuhan berkati pelayanan Bapak Gembala, Tuhan berkati pekerjaannya, dan Tuhan juga berkati anak-anak mereka di dalam pendidikannya, di dalam sekolahnya. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan yang cukupkan. Dan kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang boleh ambil bagian di pelayanan minggu pagi hari ini. Setiap kami ya Bapak, Tuhan berkati, dan kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah keluarga kami masing-masing.
Dan kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah raya minggu depan, biarlah ibadah boleh berjalan dengan baik dan banyak jiwa-jiwa, banyak jemaat yang boleh beribadah bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami, doa pengucapan syukur kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami undang bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau selalu jemaat yang memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari angkat hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, kita kasih karunia keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan hikmat, bahkan pengurapan yang baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap terus taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.